Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma sorting. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bubble sort, kita akan membahas mengenai selection sort. Jadi selection sort itu seperti namanya selection, kita menyeleksi mana saja bilangan atau data yang belum urut untuk nanti kita bisa urutkan. Kalau bingung dengan pengertiannya, kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan diketahui data seperti ini. Nah, kita mulai dari sini, dari 3 terlebih dahulu. Kita cek bilangan terkecil yang lebih kecil dari 3. 5 lebih besar, berarti enggak. 1 itu lebih kecil daripada 3. Sehingga kita anggap 1 ini kan kandidat sementara. Kemudian 6 lebih besar, jelas gak mungkin. 2 itu lebih kecil, tetapi kan udah tadi 1. Berarti gak bisa. 8 ya gak bisa. Oleh karena itu 1 ditukar dengan 3. Kemudian kita lanjut lagi ke 5. Kita cek bilangan terkecil yang lebih kecil dari 5. 3 ini sementara bisa. Kemudian 6 jelas tidak bisa. Kemudian 2. 2 ini lebih kecil dari 3. Kalau 8 nggak bisa. Maka yang akan ditukar dengan 5 itu adalah 2. Jadi seperti ini hasilnya. Sekarang kita lanjut ke 3. 3 lagi ya. Tapi kan posisinya beda. Kita cek. 6 itu lebih besar. 5 juga lebih besar. 8 lebih besar. Sekarang seperti ini. 3, 6 ya. Berarti kita cek. 6 itu bilangan yang lebih kecil apa aja? 5 sama 5 ya. 8 enggak. Berarti 6 itu ditukar sama 5. Nah, bedanya sama yang bubble sort. Kalau bubble sort itu yang belakang yang udah terurut setelah operasi pengurutan selesai. Tetapi kalau selection sort itu yang urut sesudah dilakukan pengurutan itu adalah yang depan. Nah, jumlah perbandingannya itu sebetulnya sama ya. Kalau ini kan tadi berapa kali ya? 5 kali ya. Berarti N-1 tambah N-2 sampai nanti itu 1 berarti ON kuadrat. Sama sebenarnya dengan bubble sort. Lalu bagaimana jika datanya sudah terurut semua? Ya tentu misalnya begini. Tentu kan pasti akan nyari lagi, cuman nggak ditukar. Ya ini tetap akan ada operasi sebanyak ON kuadrat. Yang tentu sebenarnya, mohon maaf, bukan ON kuadrat, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini omega ya, karena base case. Ini 1, 2, 3, kemudian ini 4, seperti ini. Berarti ada sekitar N-1 ditambah N-2. Ya sama sebetulnya jumlah operasinya, mau berapapun jumlah datanya. Cuman mungkin untuk yang selection sort itu mungkin kan ada, misalnya kan kalau ON kuadrat itu kan adalah fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu kan misalnya seperti ini. Ginilah. Ini. Semakin besar koefisien N kuadrat, maka akan semakin curam. Sedangkan semakin kecil, maka akan semakin landai. Nah, kalau selection sort itu mungkin lebih landai dibandingkan dengan bubble sort. Karena bubble sort kan ngurutin satu-satu. Kalau ini urutin, terus lihat mana yang jadi kandidat. Walaupun sebetulnya sama saja. Begitu. Nah,
Kemudian bagaimana implementasinya di dalam bahasa pemrograman khususnya C++? Jujur untuk selection sort ini implementasinya itu jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan sebenarnya tidak jauh sih, tapi lebih sederhana dibandingkan bubble sort karena memang urutannya itu lebih jelas untuk dibayangkan begitu oleh program komputer. Artinya kan tadi kan kalau tadi 1 berarti kan yang setelahnya 1 berarti J sama dengan I plus 1, ini N min 1. Karena kan kalau N min 1 kan berarti nanti dibandingkannya sama N begitu. Seperti ini ya. Kemudian di sini INT min I dx sama dengan I. If ARR min I dx. Artinya kan sebelumnya itu kan yang terkecil kan bilangan yang mau dicari pembandingnya, misalnya 2 atau di sini katakanlah 5 gitu kan. Ini kemudian dibandingkan. Kalau misalnya ya supaya gampang gimana ya? Kalau misalnya ya dalam perjalanan kita menemui bilangan yang lebih kecil, ARR min IDX, maka nggak langsung kita swap ya. Tapi kita lakukan inisialisasi untuk min indeks yang baru. Barulah setelah di akhir dilakukan operasi swapping. ARR min IDX kemudian ARR I. Seperti itu kira-kira. Atau mungkin gimana? Kebalik atau sama aja? ARR I ARR min IDX. Ya kira-kira seperti itulah implementasi selection sort. Jauh lebih mudah dan lebih pendek daripada bukan insertion. Selection sort. Ya, selection sort itu lebih pendek daripada bubble sort. Karena kalau kita lihat tadi bubble sort itu ya berapa baris gitu. Ya sebenarnya sama saja sih. Ya. Jadi untuk selection sort ini worst case-nya adalah ON kuadrat dan best case-nya adalah omega n kuadrat juga ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan terima kasih.